PT PIMSF Pulau Gadung, entitas usaha dari Cokro Group secara resmi melakukan pengambil alihan kepemilikan saham PT Geoprima Solusi Tbk atau emiten berkode saham GPSO. Ya, pemirsa, Cokro Group resmi mengakuisisi saham PT Geoprima Solusi Tbk atau emiten berkode saham GPSO, dan proses akuisisi saham sebesar 45,45% tersebut dilakukan melalui entitas usaha perseroan yakni PT PIMSF Pulau Gadung. PT PIMSF Pulau Gadung, entitas usaha dari Cokro Group secara resmi melakukan pengambil alihan kepemilikan saham PT Geoprima Solusi Tbk atau emiten berkode saham GPSO. Proses akuisisi dilakukan melalui pembelian sekitar 45,45% porsi saham beredar perseroan yang saat ini dimiliki oleh Karnadi Margaka selaku pemegang saham pengendali perseroan. Usai transaksi rampung, PIMSF Pulau Gadung akan menjadi pengendali baru GPSO dan wajib melaksanakan penawaran tender wajib atau mandatory tender offer kepada pemegang saham publik sebagaimana diatur dalam regulasi pasar modal. Akuisisi ini merupakan bagian dari strategi ekspansi bisnis Cokro Group untuk memperkuat portofolio di bidang mekanikal, sipil, dan fabrikasi. Aksi akuisisi ini diprediksi akan membawa angin segar dan potensi perubahan signifikan bagi kinerja GPSO ke depan, mengingat status Cokro Group sebagai grup bisnis yang ingin terus melakukan pengembangan dan ekspansi bisnis. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Cokro Group, ketahanan industri nasional dan prospek ke depan, sudah bersama saya di studio Bapak Kurniawan Edi Cokro. Beliau adalah CEO Cokro Group. Langsung saja kita sapa nih. Halo Pak Yudi, apa kabar Pak? Baik Pak. Baik, terima kasih juga nih atas kehadirannya di studio. Menarik kalau kita cermati, salah satu grup besar juga yang sudah ini banyak sekali memberikan kontribusi juga terhadap perindustrian khususnya ya di Indonesia. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bisa diceritakan terlebih dahulu tidak sih sejak awal berdirinya dari Cokro Group ini seperti apa perjalanannya hingga saat ini nih Pak? Ya, jadi kalau Cokro ini sebetulnya kita mulai dari sebuah workshop kecil yang sampai kebetulan hari ini kita masih running. Ayah saya sebagai founder dari Cokro yang memulai bisnis perbengkelan ya, bernama Cokro Bersaudara ketika pada tahun 1968. Ya, memang waktu itu kita mulai dengan sebuah workshop kecil, karyawan cuma 10 orang. Ya, tapi dengan kerja keras, kualitas kita yang bagus, ya bengkelnya berkembang menjadi beberapa cabang. Betul. Sampai hari ini. Oke. Nah, lantas filosofi atau nilai utama apa yang diusung oleh perseroan sampai saat ini sehingga ya mampu bisa bertahan di tengah dinamika, kita tahulah kondisi global, kondisi ekonomi di dalam negeri yang saat ini masih terjadi Pak Yudi. Jadi memang seperti yang founder kita Pak Edi bicara, selalu kita bekerja tuh harus dengan kerja cepat, mutu tinggi. Oke. Sehingga customer menjadi puas dengan hasil kerja kita, dan itu yang menyebabkan diri kita eksis sampai sekarang. Dan itu yang sampai hari ini tetap kita lakukan. Betul, betul. Dan itu ya membuat akhirnya Cokro sendiri yang memiliki sejarah panjang begitu ya di dunia industri manufaktur Indonesia. Lantas seperti apa sih perjalanan evolusi bisnisnya nih yang mungkin bisa diceritakan lebih jauh lagi begitu Pak? Ya, memang ketika kita mulai memang hanya sebuah bengkel bubut kecil. Tapi kembali lagi, Indonesia ini adalah sebuah negara berkembang yang ketika itu industri sedang berkembang. Oke. Jadi industri itu memang ya rata-rata mempunyai mesin, dan mesin ini rata-rata mempunyai komponen, perlu perbaikan. Nah, ini yang menjadi dasar kita menjadi berkembang sesuai dengan industri Indonesia pada saat itu. Oke. Nah, lantas seberapa besar peranan kontribusi Cokro Group meskipun dulu kita mengenalnya Cokro Bersaudara begitu ya, dan ini terhadap sektor industri nasional, kemudian teknik rekayasa berarti di sana begitu Pak? Betul. Jadi karena memang industri di Indonesia itu makin banyak ya, jadi seperti awal ketika kita mulai bisnis kita hanya memperbaiki mesin-mesin. Berikutnya kita mulai membuat komponen secara lokal. Nah, berikutnya ketika Indonesia sudah mulai masuk era otomotif, di mana sebelumnya otomotif
ya berupa CBU, Iya. tapi sekarang sudah banyak komponen lokal. Nah, itu juga Cokro juga masuk. Jadi sampai hari ini ya kalau ngomong kita proses bubut kita tetap lakukan, tapi sekarang kita lakukan dalam skala masif. Oke. Karena sekarang kalau dulu kita mulainya hanya bersifat industri, job order, sekarang ya kita sudah melakukan di level manufacturing, di mana customer kita ini adalah OEM. Oke. Oh. Ya, Wow, oke. dan memang itu salah Iya, satu iya. kebanggaan kita bisa membuat komponen lokal untuk produk-produk otomotif di Indonesia. Berarti ini akan memang menjadi booster juga dalam artian dengan pertumbuhan sektor otomotif, yang manufaktur lainnya begitu ikut mendorong kinerja perseroan begitu Pak Yudi? Kira-kira demikian. Oke, nah ini menarik. Lantas lini bisnis utama apa saja yang mungkin bisa dijelaskan juga yang saat ini akhirnya masih dijalankan oleh perseroan? Jadi kalau lini bisnis memang Cokro itu tetap berfokus pada industri. Tapi pada saat ini memang kita menjalankan dua segmen. Yang satu bersifat service jasa, di mana itu kebutuhannya kebanyakan di dunia industri, ya ada pembangkit, ada kelapa sawit, ada tambang, di mana rata-rata mereka mempunyai ada mesin, ada alat berat, dan itu masih kita lakukan servis perbaikannya dan pembuatan komponennya. Di satu sisi juga kita ada satu segmen yang melakukan manufacturing, di mana di sini memang fokus kita memang khusus di dunia otomotif. Ya, di mana ini bisa saya katakan segmennya kita ada 2 roda, ada mobil, ada truk, ada alat berat, ada alat pertanian, dan others mungkin seperti golf cart yang dimana itu segmen-segmen komponen mesin yang kita bikin. Itu dia. Berarti menarik, di mana Indonesia masih ada mesin berarti di situ Cokro Group hadir begitu ya. Betul. Bisa dikatakan ya untuk bisa memperbaiki, mungkin membuat juga komponen-komponen yang ada di dalamnya begitu Pak Yudi. Kira-kira demikian. Wow. Nah ini menarik. Lantas kalau kita bicara mengenai produk kemudian layanan unggulan yang memang akhirnya ini menjadi keunggulan kompetitif juga nih bagi perseroan, itu di bagian yang mana Pak? Sebetulnya semua ini menjadi keunggulannya kita. Karena kalau di sisi service memang keunggulan kita adalah kita selalu mendekatkan diri ke customer. Kalau dulu kan mungkin terfokus di Jawa, tapi sekarang kan Cokro ini kita sudah tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat. Ya, jadi kita mendekatkan diri ke customer kita. Nah itu dia. Berarti kalau boleh disampaikan juga, berarti backbone wilayah mana sih yang selama ini menjadi penopang ya untuk kinerja perseroan? Apakah memang masih di wilayah Jakarta? Karena awalnya juga kan ini di Jakarta begitu ya dulu, karena saya juga sempat mengenal lebih jauh lebih kepada Cokro Bersaudaranya yang sering banyak saya lihat begitu di jalan. Nah sekarang menjadi Cokro Group. Nah ini bagaimana? Jadi sekarang semua juga memberikan kontribusi yang cukup besar karena masing-masing mempunyai segmen yang berbeda, Pak. Jadi ya kalau seperti tadi saya sebutkan di services, industri selalu ada dan komoditas selalu berjalan. Jadi kebutuhan atas perbaikan komponen pasti ada. Tapi di sisi lain manufacturing pun juga seperti yang saya katakan, dunia otomotif di Indonesia ini sekarang sudah banyak komponen lokal dan di mana itu tetap kita lakukan dan belakangan ini kita juga makin mengintensifkan jumlah komponen yang akan kita kerjakan secara lokal. Betul, karena kan ada kewajiban juga kita harus menggunakan komponen lokal begitu ya untuk produk-produk otomotif atau produk-produk manufaktur lainnya. Nah ini dia, menarik. Lantas kalau kita bicara selain sektor manufaktur, adakah juga mungkin ya diversifikasi yang juga sudah dilakukan kemudian saat ini juga ternyata memberikan pertumbuhan yang signifikan dan memberikan kontribusi besar juga untuk perseroan? Jadi kalau sekarang kita tetap fokus ke bisnis industri ya, tapi ya fokus untuk service dan manufacturing kita berbeda. Kalau fokus kita di service, pasti kita akan mengekspand cabang-cabang kita mungkin ke Sulawesi dan tempat-tempat lain karena kita selalu mendekatkan diri kita ke customer kita. Tapi kalau di dunia manufacturing, kita lebih memfokuskan diri kita untuk tipe komponen yang dibuat. Karena salah satu keunggulan dari Cokro Group Manufacturing kita adalah integrated, di mana kita tidak hanya membuat ya bubutnya saja, tapi kita sudah dari forgingnya, castingnya, lengkap lah ya. Lengkap. Jadi kita udah integrated. Jadi kalau customer cari Cokro tuh istilahnya
hampir A sampai Z tuh kita lakukan semuanya. Wow, berarti memang produksi hulu ke hilirnya sudah ada begitu ya. Tinggal disebutkan saja mau komponen apa bisa dibuat begitu Pak. Ya, gitu kira-kira. Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi seperti apa nanti perkembangannya, kemudian seberapa besar kontribusinya juga terhadap industri nasional secara keseluruhan di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Yudi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Kurniawan Edi Cokro, CEO Cokro Group yang biasa disapa juga Yudi Cokro. Ya, ini menarik. Pak Yudi, lantas kalau kita bicara mengenai tadi dengan kondisi ekonomi dinamika yang terjadi saat ini, berarti kan memang backbone perseroan ini cukup banyak lini bisnisnya dan banyak sektor juga yang menggunakan jasa dari perseroan. Lantas bagaimana Anda melihat kalau kita bicara mengenai tantangan ya Pak di tahun 2020 ini apa saja? Kemudian mitigasinya apa saja yang sudah dilakukan? Jadi memang kalau tantangan di bisnis ini memang selalu ada. Karena dunia industri ini memang amat versatile ya. Ya. Tapi ya kembali lagi yang seperti tadi saya katakan memang Indonesia ini masih luas sekali. Ya. Kebutuhan industri masih sangat banyak sekali. Jadi memang kita ya selalu mengembangkan diri kita di posisi yang memang terjadi market. Jadi memang bagusnya karena kita tidak menjadi sebuah barang yang istilahnya hanya ini kita tidak bisa yang lain. Yeah. Bisnis kita ini benar-benar bisa dikata versatile. Jadi ya mungkin seperti contoh kita tahu di dunia tekstil agak menurun. Yes. Tapi mesin yang dikerjakan untuk komponen tekstil tidak kurang lebih sama dengan dunia pertambangan. Nah, jadi akhirnya secara yang di tekstil kita tetap layani tapi mungkin kita perkecil, tapi bisnisnya kita pindahkan ke bisnis tambang yang skala lebih hot nikel. Oh, oke. Berarti juga ada mungkin pergeseran mesin-mesinan juga. Oh, betul. Oke. Wow, ini menarik juga. Sambil melihat sektor mana yang bertumbuh, disitulah kita berusaha hadir begitu ya. Betul. Pak Yudi. Wow, ini menarik. Lantas seberapa besar sih kontribusi Cokro Group lah kalau kita bicara begitu ya terhadap rantai pasok industri nasional begitu? Kalau besar sih saya rasa tidak, tapi penting Pak. Okay. Karena Yeah. kita tahu bahwa mesin tuh merupakan suatu backbone dari sebuah Betul. industri kan. Yeah. Ya kalau mesin rusak kan problem berarti. Yes. Jadi ya memang cukup penting lah dalam melaksanaan industrinya. Nah, sekarang kita bicara mengenai terkait dengan performa bisnis dari Cokro Group. Mungkin bisa disampaikan dalam beberapa tahun ini seberapa besar kondisinya, kemudian seberapa besar peningkatan yang bisa diraih. Ya, di tengah dinamika juga nih kalau kita bicara kondisi global, akhirnya juga ikut menekan domestik pun juga akhirnya ada tantangan tersendiri di sana. Gitu. Jadi kalau kita bicara 5 tahun terakhir ini ya memang ketika COVID pasti ya hampir semua terefek. Tapi 5 tahun terakhir ini yang seperti saya bilang memang sangat challenging. Tapi memang kita tetap ada grow karena ya kita mengefisiensikan secara kerja, terus kita memfokuskan bisnis unit kita menjadi benar-benar fokus. Jadi seperti contoh ketika di industri kita sudah melakukan bubutnya. Oke. Tapi kembali lagi marketnya kita di industri itu kebutuhan mereka tidak hanya bubut. Jadi maka kita membuka peluang baru, kita membuat fabrikasinya juga, kita installationnya juga, kita pengadaan juga. Jadi akhirnya kita membuat growth dengan market kita yang udah ada. Jadi istilahnya ya kita fokusin di retail juga, kita fokusin di corporate juga, di mana istilahnya itu sedikit banyak kita mengoptimalisasi market yang ada. Karena kan kita nggak bisa berharap, oh market lagi stable dan kita hanya duduk diem berdiri aja kan. Nah itu secara inovasi-inovasi yang grup kita lakukan, sehingga growth itu tetap ada dengan penambahan-penambahan inovasi baru dari bisnis unit kita. Kira-kira demikian. Nah itu dia. Lantas capaian atau milestone apa nih yang mungkin akhirnya menjadi momentum juga nih bagi perusahaan untuk bisa lebih menumbuhkan pride di sana begitu? Jadi memang kalau misalnya di manufacturing, salah satu kebanggaan kita karena memang ya seperti yang tadi saya sudah katakan di awal, modal kita pertama adalah mutu baik, ya, servis yang baik juga. Jadi
kita mendapat kepercayaan untuk mulai membuat beberapa komponen dan akhirnya komponen ini baik, barang ini menjadi diekspor. Ya salah satu milestone yang memang kita dapat di tahun yang agak challenge ini, kita bisa men-set up company di Filipina dan kita akan mengekspor barang kita ke Filipina. Wow, bahkan sampai ke abroad juga sudah. Betul. Ke abroad, wow. Ini apa yang dilihat di sana begitu momentumnya kalau bicara mengenai pangsa pasar luar negeri ternyata memberikan ceruk yang menarik juga untuk kita jajaki. Betul sekali. Karena seperti kita tahu kalau spesifik kita katakan dua roda. Yeah. Dua roda ini memang Indonesia merupakan salah satu market terbesar di dunia mungkin. Nah, tapi kembali lagi dua roda sepeda motor ini kan menjadi kebutuhan di negara berkembang. Oke. Ya kenapa kita pilih Filipina ya karena Filipina juga negara berkembang dan kebutuhan atas roda dua ini pasti sangat banyak sekali. Wow. Jadi kita lihat peluang bisnisnya lah di Itu sana. dia. Berarti memang ini dia tidak hanya melihat di dalam negeri tapi ternyata pangsa pasar luar yang masih bisa dilirik langsung kita eksekusi begitu ya Pak Yudi ya. Iya. Oke, ini menarik. Lantas kalau kita bicara mengenai strategi untuk bisa meningkatkan daya saing begitu. Karena kan ya dengan industri yang terus berkembang tentu tidak sendirian juga dong. Banyak perusahaan yang akhirnya tumbuh juga begitu yang juga berkecimpung dalam bisnis ini begitu Pak Yudi. Iya, betul. Kira-kira apa tuh yang sudah disiapkan? Jadi kalau misalnya kita memang ketika di bisnis pasti kompetitor selalu ada, Iya. ya kan. Tapi memang yang seperti tadi saya sudah sebutkan, salah satu keunggulan kita adalah kita dari hulu ke hilir kita lakukan sendiri. Dan dengan lakukan ini berarti cost kita lebih efektif. Oke. Nah itu juga salah satu poin kenapa advantage-nya kita dan kenapa kita bisa mempunyai advantage point itu untuk melakukan ekspor, di mana mungkin tidak banyak perusahaan yang bisa melakukan itu. Betul. Oke, itu dia strategi yang sudah dilakukan. Berarti efisiensi ini memang suatu keniscayaan ya saat ini ya, Pak Yudi. Memang hampir semua perusahaan melakukan itu ya. Betul. Baik. Nah, kalau bicara mengenai Cokro Group sendiri, melihat prospek industri manufaktur, rekayasa teknik yang memang sudah menjadi bagian dari mungkin keseharian begitu ya dari teman-teman yang ada di Cokro Group untuk 3-5 tahun ke depan begitu akan seperti apa? Jadi kalau dari kami sendiri, kita juga sadar bahwa dunia industri ini very volatile, di mana kita harus inovatif. Jadi kalau dari sisi kita, sekarang memang kita skill up untuk SDM kita. Oke. Karena kan ya dengan efisiensi kita nggak mungkin menggunakan kapasitas yang besar, tapi kita harus skill up karyawan kita. Kedua, kita upgrading mesin kita. Betul. Mesin kita yang tadinya mungkin tadinya manual, udah gitu sekarang menjadi komputer. Nah sekarang kita udah mengarah robotik. Oh, sudah mengarah ke sana. Ya, sudah berarti mengarah sudah ke masuk robotik. benar-benar era digital. Betul. Oke. Ya. Itu salah satu efisiensi dan inovasi yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap survive dan grow. Ya. Dan itu saya rasa menjadi satu jalan utamanya bagi kita untuk bisa berkembang untuk ya mungkin tidak 5 tahun, mungkin 10 tahun ke depan pun masih Itu dia. dengan sistem yang sama ya, kira-kira Betul. demikian. Upscaling, upgrading ya terkait dengan SDM memang ini adalah investasi yang utama. Dan kita tahu ya Cokro Group, Cokro Bersaudara sebelumnya terkenal dengan kekompakannya begitu Pak Yudi. Nah ini bagaimana menyiasati bahwa teknologi maju tapi dengan SDM yang ada saat ini bisa match and match-nya dapat begitu, bisa tune in gitu. Ya memang ketika kita melakukan dunia servis memang human touch itu sangat penting sekali. Yes. Jadi memang kalau berkata-kata bersaudara itu ya kalau awalnya memang kan kebetulan ayah saya dan om saya dimulai dari situ foundernya kita. Tapi belakangan kan saudara saya nih memang profesional yang di Cokro yang menjadi backbone saya dan ya itulah yang menjadi aset saya yang terbesar untuk Cokro Group berkembang ke depannya. Itu dia ya, kekompakan dan kekeluargaan berarti ya. Oke, nah lantas rencana strategis lah dari Cokro Group untuk ekspansi atau penguatan bisnis mungkin yang sudah kita masukkan dalam RAB mungkin di tahun ini atau tahun depan itu dan mungkin lebih jauh lagi itu gimana Pak? Jadi kalau sekarang, kalau di dunia servis yang tadi seperti saya sudah katakan, pasti kita akan berkembang ke luar daerah lagi. Target-target yang akan kita lakukan sekarang di daerah Nusa Tenggara Barat, karena kita tahu Nusa Tenggara Barat tambang lagi hidup, demikian di daerah Sulawesi,
Ya, untuk 5 tahun ke depan kita akan membuka berapa cabang di daerah tersebut untuk mendekatkan diri kita ke customer supaya customer juga kebutuhan atas komponennya mereka bisa lebih cepat karena kalau dulu kan apa-apa mereka mesti dari Jawa. Nah, sekarang kita lari ke mereka. Oke. Kalau di dunia manufacturing ya yang tadi saya sudah sebutkan kita akan fokus ke ekspor. Dan kalau sekarang bisa dikata customer kita tuh hampir semuanya OEM. Sekarang kita juga sudah mulai masuk ke aftermarket dan manufacturing untuk komponen non otomotif. Oke. Wow. Tapi secara manufacturing. Iya, iya, iya. Jadi itu inovasi-inovasi yang kita breakthrough karena ya kata-kata intinya di mana ada industri di mana itu kita bisa hidup. Iya, Misalnya kita bisa bisnis. Nah, ini menarik dengan performa perusahaan yang tetap terjaga dan juga tadi bertumbuh positif begitu. Adakah rencana begitu misalnya menuju pasar modal, IPO ataupun kemitraan investasi strategis lainnya ini, Pak Yudi? Jadi kalau di grup kita ini memang secara partner memang kita ada partner-partner dari Jepang dan itu ya ada beberapa pabrik kita yang kita join dengan Jepang. Nah, tapi untuk menjadi mitra strategis atau untuk IPO itu terus terang menjadi arah kita ke depan karena untuk menjadi sebuah company yang well known dan istilahnya diketahui orang ya mungkin salah satu caranya adalah kita masuk ke pasar. Oke. Masuk ke pasar. Nah, kalau kita bicara mengenai ya tadi kalau memang sudah disampaikan bahwa kekompakan, sistem kekeluargaan yang dianut untuk semua karyawan ini kan menjagalah performa perseroan hingga saat ini. Lantas bagaimana upaya untuk menjaga ataupun menciptakan lagi generasi-generasi berikutnya begitu untuk menjaga profesionalisme tadi? Jadi memang karena ya memang mungkin orang banyak tahu Cokro Bersaudara ini adalah perusahaan keluarga. Tapi ya belakangan memang company ini memang sudah kita rubah menjadi profesionalism. Jadi yang policy dari perusahaan kita terus terang sekarang yang bisa mengelit perusahaan itu ke depan tidak harus keluarga. Yang terbaik lah yang bisa mengelit, yang mempunyai visi yang benar, yang mempunyai prospek yang baik dan istilahnya menciptakan landasan-landasan perusahaan dengan baik itu yang pasti akan menjadi dasar untuk kita maju ke depan. Berarti menjaga profesionalisme sekaligus akuntabilitas juga ya dari perseroan ke depan. Terakhir harapan dari Pak Yudi? Kalau terakhir dari saya tentu ya istilahnya kita sudah di bisnis ini sudah 58 tahun. Dan pasti kita berharap kita tetap akan grow ya mungkin untuk 50 tahun ke depan. Tapi ya at the end ya tetap karena kita di dunia industri dan seperti founder saya selalu katakan coba jaga kualitas, mutu, kepercayaan customer itu yang selalu menjadi backbone. Makanya sekarang moto perusahaan kita adalah total services for you. Wow, ya. Berarti total football ya untuk meningkatkan pelayanan. Gitu. Baik, itu dia yang sudah disampaikan Pak Yudi cukup panjang begitu dari perjalanan awal sampai dengan bagaimana menjaga integritas profesionalisme itu tetap utama bagi perseroan begitu untuk menuju kemajuan yang lebih tinggi lagi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus sedepan, aku investor saham. Ya saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.